Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi. Eh, Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Ya, Sehat? alhamdulillah baik, sehat alhamdulillah, tapi ada sedikit masalah ini, Bu. Ya, Makanya saya ketemu ada Ibu. masalah apa ini? Jadi, Hmm. ya, jadi karena waktunya kita ini sedikit ya Pak ya, jadi Ya, langsung saja. Hari ini untuk pertemuan kita hari ini, apa yang Bapak ingin sampaikan ke saya Pak? ya. Silahkan. Jadi begini, Bu. Saya udah beberapa kali ngajar di beberapa sekolah dan masalahnya mirip-mirip bahkan selalu sama, bahwa ketika saya baru mulai mengajar itu kadang-kadang ditempatkan di kelas 7, kadang di kelas 8 dan kelas 9. Masalahnya sama bahwa murid-murid itu kadang tidak punya minat belajar untuk belajar bahasa Inggris. Saya Iya. mencari tahu, masih bingung kenapa mereka kurang berminat untuk belajar bahasa Inggris. Bahkan di kelas 9 saja itu minatnya belajar bahasa Inggris sangat kurang. Nah, ini yang saya ingin cari tahu. Mereka agak-agak Iya. malas untuk belajar bahasa Inggris. Eh, Gitu ya Pak ya. Jadi dari percakapan Bapak ini saya bisa menangkap bahwa Bapak punya masalah tentang minat belajar siswanya Bapak. Jadi minat belajarnya siswa Bapak yang masih kurang terhadap mata pelajaran yang Bapak ampu yaitu bahasa Inggris Iya, ya Pak ya. iya. Kalau begitu Pak, saya mau ketahui kira-kira dari skala 1 sampai 10 kemampuan minat belajarnya siswa Bapak ini terhadap mata pelajaran Bapak itu ada di kisaran berapa Pak minat belajarnya? Menurut saya kayaknya masih rendah ya. Saya berani bilang hari ini minatnya masih di angka 3, Bu. Masih di angka Masih di 3. angka 3 Pak ya? Tergolong masih rendah Pak ya? Iya, Uh, masih rendah. untuk Bapak sendiri ini dari angka 3 ini Bapak harapkan minat belajar muridnya Bapak ini ke depannya ada di angka berapa Pak? Paling tidak saya harap setelah sesi coaching ini mereka bisa naik ke level 6 lah. Minimal 6 lah sudah lumayan menurut saya. Minat 6 ya Pak mereka. ya? Oke. Nah, karena Bapak tadi ini mengharapkan supaya mereka berada di level 6. Nah, caranya Bapak ini untuk mendapatkan angka tersebut itu apa Pak? Apa yang Bapak harus lakukan untuk mendapatkan angka itu? Jadi pertama mungkin saya akan mencoba menganalisa atau mengobservasi tentang siswa saya. Pertama saya Iya. observasi tentang minat mereka, bagaimana minat belajar mereka, apa gaya belajar mereka. Bahkan mungkin saya coba berdiskusi atau berdialog secara individu ke masing-masing siswa, mungkin mencuri-curi waktu yang lain di luar pembelajaran untuk menanyakan tentang keadaan keluarga mereka. Iya. Dari situ mungkin saya bisa dapat gambaran tentang bagaimana cara saya harus mengajar di kelas kepada masing-masing siswa tersebut. Jadi ya cara kedua mungkin saya bisa lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi agar semua minat mereka terpenuhi, semua kebutuhan belajar siswa saya di kelas terpenuhi. Mungkin untuk saat itu yang saya pikirkan caranya seperti itu, Bu. Ya, sementara itu dulu Pak ya. Iya. Oke. Nah, dari penjelasan Bapak ini kira-kira kalau Bapak lakukan ya ke depannya ya, kira-kira ada tidak tantangan atau hambatan yang akan Bapak hadapi ke depannya? Iya, tentu tantangannya pasti ada. Salah satunya adalah siswa, karena Ada ya Pak ya? mayoritas siswa itu iya, mayoritas siswa itu masih minatnya masih kurang. Jadi untuk menumbuhkan minat itu pasti Mhm. dibutuhkan proses. Paling tidak saya coba meminta bantuan kepada teman-teman siswa yang minat belajarnya sudah bagus. Saya memotivasi mereka dan Iya. berharap mereka membantu saya untuk membantu teman-temannya agar minatnya mereka lebih lebih meningkat lagi. Jadi tantangan lainnya juga adalah mungkin sarana dan prasarana yang ada di sekolah kurang, misalnya di internet ya, internet kurang. Bahkan untuk mengajar saja di kelas, kami di sekolah saya itu listrik tidak ada kalau pagi, pagi sampai sore itu listrik tidak ada. Jadi untuk mengajarkan media misalnya di PowerPoint atau dipakai LCD, proyektor itu tidak bisa.
maka tantangan selanjutnya pasti saya harus berusaha menyediakan waktu khusus untuk membuat media-media pembelajaran yang lebih interaktif agar membantu saya mengajar siswa lebih bagus dan anak-anak juga lebih berminat belajar di kelas. Begitu, Bu. Ternyata tantangannya Bapak sangat banyak juga, Pak, ya. Jadi sangat Iya. menantang sampai listrik juga masih Iya. bermasalah. Jadi untuk memberikan metode-metode juga masih harus dipikirkan kembali ya, Pak, ya. Iya. Oke, Iya. dari tantangan-tantangan ini ke depannya itu mungkin masih ada hal-hal yang lain yang bisa Bapak lakukan selain itu kepada peserta didiknya supaya bisa meningkatkan motivasinya, Pak? Masih ada? Baik, masih ada kayaknya, Bu. Selain berdialog dengan siswa dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya juga ingin berdialog dengan rekan-rekan guru saya, rekan guru sejawat, khususnya guru-guru yang sesama bidang mata pelajaran saya yang berlatar belakang S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Saya ingin kumpulkan mereka, kalau bisa membentuk komunitas belajar agar kita saling berbagi ide bagaimana cara menyelesaikan masalah kita di sekolah, karena rata-rata masalahnya sama. Mereka juga hadapi minat belajar bahasa Inggrisnya kurang. Jadi sepertinya sangat butuh untuk berdialog dengan mereka, sama-sama berpikir mencari masalah. Kemudian saya juga ingin mewujudkan ada ekstrakurikuler bahasa Inggris di sekolah pada sore hari. Mungkin itu bisa membantu untuk menarik minat mereka, karena kalau di ekstra bisa kita bermain game, bisa ada permainan-permainan lain yang sambil belajar mereka sambil meningkatkan motivasi belajar mereka. Untuk saat itu seperti itu, Bu. Begitu, Pak, ya. Jadi ada banyak solusi yang bisa Bapak lakukan dalam menghadapi masalah Bapak ini. Kira-kira dari sekian banyak rencana Bapak tadi ini, yang mana yang paling penting untuk Bapak lakukan terlebih dahulu, Pak? Yang pertama, sepertinya saya akan berdialog dulu dengan rekan-rekan guru sejawat, agar bisa lebih jelas langkah-langkah kita selanjutnya. Apakah kita berdialog dulu dengan rekan sejawat, baru kita menyampaikan kepada pimpinan. Siapa tahu mungkin pimpinan bisa membantu dalam bentuk program-program yang lain atau kebijakan-kebijakan lain, agar pada akhirnya kita bisa terorganisir dalam mengetahui latar belakang siswa, minat belajar mereka, agar bukan cuma belajar bahasa Inggris yang diketahui. Semua mata pelajaran, guru mata pelajaran bisa mengetahui latar belakang siswa, belajarnya, minat belajarnya, agar terpetakan dengan bagus, agar semua guru-guru itu bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi yang pertama saya lakukan dalam waktu dekat ini mungkin berdialog dengan rekan sejawat saya, Bu. Kapan waktunya itu, Pak? Kira-kira? Mungkin minggu depan ya, dalam waktu dekat minggu depan kita akan bertemu di hari Senin atau hari Selasa. Oke, jadi secepatnya, Pak, ya? Iya, Bu. Oke, dari akhir sesi ini Pak, saya ingin bertanya, siapa yang bisa membantu Bapak untuk melakukan rencana Bapak ke depannya nih? Tentu saja yang pertama itu dukungan kepala sekolah ya, supaya bisa lebih jelas kegiatan-kegiatan kita, bahkan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian rekan-rekan sejawat saya, khususnya guru-guru yang sama-sama guru bahasa Inggris, dan yang selanjutnya adalah murid-murid yang sudah memiliki minat yang bagus, dan mungkin pada akhirnya nanti jangka panjangnya orang tua murid juga. Kita mungkin akan berdialog dengan orang-orang tua murid, agar minat belajar mereka juga bisa ditumbuhkan di rumah. Saya rasa begitu, Bu. Nah, sekarang dari sesi kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Ya, alhamdulillah, awalnya tadi saya bingung mau bikin apa. Setelah melakukan coaching bersama Ibu Andi, saya sudah mulai ada gambaran apa yang harus saya lakukan. Ternyata saya cukup untuk berdialog dulu dengan rekan-rekan sejawat saya. Siapa tahu di situ ada solusi lain selain yang saya punya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman saya. Kemudian nanti saya akan coba berdialog dengan siswa-siswa saya secara individu atau berkelompok untuk mengetahui lebih dalam tentang gaya belajar mereka, minat belajar mereka, intinya kebutuhan belajar mereka, supaya saya tahu apa yang harus saya lakukan pada saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jadi itu langkah ketiganya. Dan langkah keempatnya adalah saya membuat komunitas belajar bersama guru rekan sejawat, dan yang terakhir adalah membuat komunitas belajarnya atau study club
English Study Club untuk khusus sekolah saya. Yang mungkin awalnya sedikit dulu siswanya, lama-lama akan bertambah banyak. Jadi yang masuk di study club itu khusus yang berminat saja. Tapi mudah-mudahan semuanya nanti berminat semua, Bu. Iya. Begitu, Bu. Mudah-mudahan, Pak. Iya. Oke, sekarang kita berada di akhir sesi nih Pak ya, sudah berada di penghujung. Jadi terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Saya harap kedepannya saya tidak sabar ingin mendengar bagaimana hasil dari rencana-rencana Bapak ke depannya. Jadi pertemuan coaching selanjutnya mungkin Bapak bisa sharing lagi dengan apa yang dapatkan setelah ini Pak ya. Baik, terima kasih banyak Bapak waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.